Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama memuji seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan subuh yang mulia dan berberkah insyaallah ini kita semua diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita dan ketaatan di bulan suci Ramadan. Tidak terasa jamaah sekalian, hari-hari mulia di bulan suci Ramadan ini berlalu begitu sangat cepatnya. Hari ini kita sudah masuk di hari dan subuh yang ke-18. Artinya tinggal beberapa hari ke depan kita telah melalui setengah dari perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir yang merupakan hari-hari yang sangat menentukan di dalam perjalanan peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat ini kita akan sedikit menyentuh beberapa hal berkaitan dengan apa sebenarnya yang bisa menghadirkan kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan kita ini. Karena kita pada hakikatnya dalam perjalanan kehidupan ini semua mencari ketenangan, semua mencari kebahagiaan, semua mencari kedamaian hidup, semua mencari kemenangan dan kebahagiaan. Apakah dalam kehidupan dunia, terlebih lagi tentu saja pada kehidupan kita di akhirat. Kehidupan kita sehari-hari menggambarkan betapa penting cita-cita ini dan harapan ini untuk kita capai. Sehingga setiap kita melakukan aktivitas, kegiatan sehari-hari, muaranya, tujuannya boleh dikata adalah ya untuk dapat bahagia hidup. Ya. Ada yang bekerja membanting tulang dari subuh sampai malam, hanya beberapa menit saja, berapa jam. Bahkan ada sebagian daripada keluarga pergi subuh pulang malam tidak pernah ketemu dengan anaknya. Apalagi kalau kita melihat kehidupan pekerja-pekerja di ibu kota besar di Indonesia ini seperti itu. Mereka pergi pagi, keluar pulang malam, tidak pernah berinteraksi baik dengan anak-anak mereka. Di Makassar juga kita melihat sebagian kita seperti itu. Dan ini semua tentu dilakukan adalah di antara upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya kemudian apa sebenarnya? Dan bagaimana sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita betul-betul bisa bahagia dalam hidup ini? Ya. Tentu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini telah memberikan banyak petunjuk kepada kita. Tinggal kemudian bagaimana kita menggali makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran sehingga kita bisa memanfaatkannya, menggunakannya untuk meraih kebahagiaan yang kita cari. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan qudwah kita telah menunjukkan itu. Karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada para pengikutnya. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang paling menentukan di dalam pencapaian kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia ini dan di akhirat tentu saja. Ya. Kalau 3 hal ini sudah kita miliki dalam kehidupan ini, insyaallah jaminan tentang kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hati itu insyaallah kita akan dapatkan. Yang paling pertama adalah al-iman
dan ibadah. Dua hal penting ini yang paling pertama. Jika seorang muslim sudah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini suatu jalan yang akan menjamin kebahagiaannya dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kalau sudah baik imannya, insya Allah turunannya adalah baik ibadahnya. Ya, karena aneh dan tidak mungkin ada orang beriman, baik imannya, tidak baik ibadahnya. Ya, makanya mungkin kalau ada yang bertanya, kan kita beriman semua, Ji. Iya, kita beriman semua. Tapi pertanyaannya, kualitas iman kita sampai di mana? Apakah kualitas iman kita ini mengantarkan kita untuk beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau keimanan kita telah mengantarkan kita kepada ibadah dan ketaatan yang sudah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya sudah betul-betul baik. Tetapi kalau dia mengatakan beriman, lalu kemudian ibadahnya tidak terperhatikan, ibadahnya tidak berkualitas, dilaksanakan apa adanya saja, maka keimanannya ini dipertanyakan. Imannya ada, tetapi mungkin tidak sempurna. Karena sekiranya iman kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa jika seorang itu beriman, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau sekiranya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman itu akan dibukakan, dilapangkan rezekinya. Bahkan rezeki itu datang dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, semestinya iman kita ini harus terus diperbarui. Yang namanya juga iman yazidu wa yanqus. Dan ini kaidah yang kita yakini. Iman itu fluktuatif. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kapan dia naik? Dia akan naik bersamaan dengan peningkatan kualitas ibadah yang kita laksanakan dan lakukan. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, jadi iman dan ibadah ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ibadah kita sedang naik-naiknya, kita sedang semangat-semangatnya beribadah, maka iman juga itu akan terasa naik. Ya, dan itu bisa kita rasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau ibadah kita lemah atau sedang menurun, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin rendah kualitasnya. Seperti itulah, ya. Sama halnya ketika iman kita naik, maka ibadah kita naik. Iman kita turun, maka ibadah kita juga pun ikut menjadi turun. Maka ini yang paling pertama harus kita jaga. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan kita tentang eksistensi Allah, bahwa Allah itu ada. Keyakinan kita tentang janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Keyakinan kita terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini adalah menjadi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada sebuah kebahagiaan yang hakiki. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang bisa mendatangkan kebahagiaan sifat qanaah, sifat sabar dan syukur. Ada 3 sifat ini yang harus berjalan bersamaan. Sifat qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah itu merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah setelah kita ikhtiar, kita merasa cukup. Kita telah berusaha, bekerja, apa yang didapatkan dari situ kita merasa alhamdulillah. Ini sudah sangat cukup. Ya. Kenapa dalam kehidupan kita ini seringkali kita tidak pernah tenang dan bahagia?
Di antara sebab utamanya adalah kita tidak pernah qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Iya, sebenarnya kita cukup dengan 2 juta rupiah misalnya, ya. Tapi kita selalu lihat orang di sebelah kiri kanan kita memiliki lebih, maka kita lagi ingin bertambah. Maka inilah sifat-sifat yang selalu menggerogoti hati dan jiwa serta pikiran kita sehingga kita tidak pernah tenang dalam kehidupan dunia ini. Maka 3 tadi sifat yang sangat penting ini tentang qanaah, merasa cukup. Maka Nabi SAW itu di antara doanya jamaah sekalian, Nabi kita ini selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah kepadaku sifat qanaah. Ya. Sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja berdoa dengan doa-doa seperti ini. Maka kita ini pengikut Nabi SAW semestinya lebih banyak lagi berdoa dengan kebutuhan kita sehari-hari, dengan apa yang kita perhatikan, kemajuan apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak punya sikap qanaah ini, sifat qanaah, sifat merasa cukup, maka inilah sebenarnya yang membuat seringkali kita stres. Ya. Bagaimana tidak stres? Orang punya mobil, dia juga mau punya mobil. Baru gajinya tidak cukup beli mobil, cicil pun tidak cukup. Akhirnya ambil uang di bank. Menyicil sekian belas tahun hanya untuk memiliki mobil. Karena kalau dia memiliki mobil mungkin ya perasaannya akan wah ada mobilnya. Padahal orang dilihat ya. Satu kali dia juga lihat orang itu mobil tak atau apa-apa tak itu selesai. Besok-besok sudah selesai urusan. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Jadi ini memang menjadi penyakit yang sangat luar biasa. Tidak akan pernah mendatangkan ketenangan dalam hidup seseorang orang yang tidak qanaah. Ya. Orang yang tidak qanaah tidak pernah akan tenang. Sifat yang kedua, turunan daripada qanaah ini syukur. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu kepada kita, maka kita syukuri. Ya. Karena dengan syukur itu kita akan mendapatkan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Tapi ini yang sulit diyakini. Sudah sering dibaca oleh penceramah. Kita juga sudah sering baca. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur kita tambah. Ya tapi dasar manusia itu fi kabat. Manusia ini dalam Al-Quran disebutkan suka mengeluh. Sudah dikasih. Belum lagi dia nikmati yang dia punya. Minta tambah lagi. Ya. Dan sekiranya kita syukuri maka insya Allah akan sangat memuaskan dalam kehidupan kita. Kita syukuri ya, yang ada. Kemudian turunan yang ketiga dari sini adalah sifat sabar. Ya, sabar dan syukur ini seperti 2 sayap burung yang tidak bisa terlepaskan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau ada burung cuma 1 sayapnya, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dan itulah sabar dan syukur. 2 hal yang harus beriringan. Karena syukur ketika dia dikasih dan sabar ketika dia kehilangan atau tidak diberikan. Iya. Apalagi dalam kehidupan kita ini jemaah sekalian banyak sekali ujian dan cobaan. Ya, banyak sekali. Belum lagi ujian dari keluarga, ya, masalah ekonomi, masalah kehidupan keseharian kita di rumah, mungkin yang ibu-ibu masalah dengan suami dan anaknya, bapak-bapak bermasalah dengan istri dan anak-anaknya dan masyarakatnya. Banyak sekali. Maka di sini keperluan kita tentang sabar ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting, ya. Dan tidak ada orang yang memiliki sifat sabar kecuali dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan yang paling terakhir yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita adalah al-ihsanu ilal akharin, berbuat baik kepada orang lain, ya. Kadang orang bertanya, apa sebenarnya ini yang bisa membuat kita bahagia, ya? Membuat tenang. Ternyata di antara kuncinya dalam agama kita ini adalah sering-sering bantu orang. Sering-sering bantu orang. Bantu dengan harta yang kita miliki, bantu dengan tenaga yang kita miliki, bantu dengan pemikiran yang kita miliki. Kita bantu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Karena saat kita membantu orang, saat kita melepaskan kesulitan yang dirasakan orang lain, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan benih-benih kebahagiaan, ketenangan di dalam hati kita. Dan itu akan terasa. Kalau misalnya kita menemukan seseorang yang sangat membutuhkan di jalan, misalnya ya,
kita berikan kepadanya sedikit dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terasa suatu hal dalam hati kita itu tenang, bahagia, sejuk rasa hati kita ini, ya. Itu baru satu yang kita bantu. Bagaimana kalau kita bantu orang banyak? Ya. Makanya jemaah sekalian, orang yang suka membantu itu, ya, tentu dibangun di atas keikhlasan. Mereka itu orang-orang yang sangat tenang. Mereka keluarkan uangnya. Kita kadang pikir-pikir, wah ini orang banyaknya uangnya dia kasih keluar deh. Ya. Capeknya dia cari, dia kasih keluar. Kalau kita kasih keluar, kasih keluar ini atau tidak ini. Saya masih butuh ini, butuh itu, dan segala sesuatu masih kita pikir-pikir. Ya. Ternyata bukan pada nilai uangnya atau bukan pada nilai bantuannya. Di situ ada nilai kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maka ini jemaah sekalian, bulan Ramadan semoga bisa mengajarkan kita untuk membangun apa yang menjadi cita-cita besar kita dalam kehidupan ini, yaitu menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan. Kita membangun keimanan kita dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalamnya kita bersabar, kita menjaga, kita bersabar dan bersyukur. Ya, kita bersabar dengan syariat yang ada dalam bulan puasa. Dan yang paling terakhir tentu di antara nilai yang paling penting dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Makanya di antara sedekah yang paling baik, kata Nabi SAW, afdalus sedekah sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Tentu nilai-nilai tadi ini yang kita sebutkan semua ada di dalam bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan bulan yang mendidik kita agar kita menjadi seorang muslimah yang jauh lebih baik. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita, memberkahi umur kita, dan menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.